Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani binti Umar dengan NIM 206500029. Baik, kali ini saya akan mereview mengenai pemrograman Arduino. Bahasa program Arduino. Pemrograman Arduino menggunakan struktur bahasa C. Mekanisme pemrogramannya Arduino sama dengan mikrokontroler pada umumnya, mulai dari membuat sketch program, mengcompiler, selanjutnya proses upload pada papan Arduino. Pengisian program dengan metode upload ialah mengisi papan Arduino dengan program yang sudah berbentuk hex atau hasil compiler dari bahasa C ke bahasa mesin. Program Arduino dapat dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama ada struktur. Yang kedua adalah ada nilai-nilai atau variabel dan konstanta. Dan yang ketiga ada fungsi. Struktur utama, setup. Fungsi setup dipanggil ketika sketch program dimulai. Fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi variabel, mode pin, penggunaan library, dan lain-lain. Fungsi setup hanya akan bekerja sekali setelah power Arduino dinyalakan atau saat mereset papan Arduino. Kemudian ada loop. Setelah membuat fungsi setup, maka berikutnya adalah fungsi loop. Fungsi loop akan melakukan loop berturut-turut di mana program akan dijalankan terus-menerus secara berurutan dan loop untuk mengontrol papan Arduino. Kemudian ada komentar. Komentar digunakan untuk memberikan keterangan pada program yang dibuat. Komentar tidak dieksekusi, maka komentar tidak menambah ukuran file hasil compile. Kemudian ada ekspresi bilangan. Dalam pemrograman bahasa C pada Arduino, bilangan dapat diekspresikan dalam beberapa format, yaitu misalnya biner ditulis dengan awalan huruf 0B, contoh B111. Kemudian desimal ditulis biasanya tanpa awalan. Contohnya 435. Kemudian adalah oktal dan heksadesimal. Kemudian adalah struktur kontrol. Setiap program yang dibuat membutuhkan suatu kontrol, tak hanya perulangan, namun suatu eksekusi dengan syarat tertentu juga diperlukan. If digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Jika benar, maka perintah di dalam if akan dijalankan. Kemudian if else. Seperti dengan if, hanya saja ada 2 pilihan pernyataan atau perintah. Jika kondisi benar, maka perintah di dalam if akan dikerjakan. Jika kondisi salah, maka pernyataan di dalam else lah yang akan dikerjakan. If else untuk melakukan pengecekan suatu kondisi lebih dari suatu, maka bisa menggunakan if else if. Switch case. Pernyataan ini digunakan untuk memilih kondisi yang sesuai untuk kemudian mengerjakan perintahnya. Bedanya adalah kondisi yang diuji berupa sebuah nilai variabel. Jika variabel memenuhi syarat dari salah satu case, maka dia akan mengerjakan pernyataan atau perintah tersebut. Misalnya nilai variabel sama dengan 2, maka dia akan mengerjakan pernyataan atau perintah 2. Jika tidak memenuhi, maka dia akan mengerjakan default. Kemudian adalah perulangan. Ada perulangan while. Perulangan ini digunakan untuk membuat perulangan yang tidak terbatas selama kondisi dalam while benar. Perulangan while akan berhenti atau keluar setelah A mencapai angka 200. Do while, perulangan ini akan melakukan pernyataan atau perintah lalu akan melihat kondisi dalam while. Jika benar, maka pernyataan perintah akan dieksekusi kembali. Perulangan pertambahan A tambah 1 akan dilakukan sampai nilai A sama dengan 200. For digunakan untuk perulangan yang sifatnya terbatas. Goto, perintah ini digunakan untuk melompat atau menuju perintah yang telah diberi label. Return digunakan untuk memberikan nilai balik dari sebuah fungsi.
Continue untuk melewati perulangan yang tersisa dari struktur looping, do, for, atau while. Break, perintah keluar dari pernyataan perulangan do, for, atau while juga digunakan untuk mengakhiri pernyataan dalam switch case. Sintaks, semikolon digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Curly braces, bagian utama dari bahasa pemrograman C yang digunakan dalam beberapa konstruksi yang berbeda dalam beberapa fungsi. Define, komponen C yang berguna yang memungkinkan programmer untuk memberi nama untuk nilai konstan sebelum program dikompilasi. Include digunakan untuk memasukkan perpustakaan atau library di luar di sketsa program. Kemudian adalah operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operator aritmatika mempunyai hierarki paling tinggi dibanding operator pembanding dan operator logika. Operator misalnya sama dengan dia pemberian nilai, kemudian tambah penjumlahan, kurang pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagian. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan suatu data atau ekspresi dengan data ekspresi lain dan menghasilkan nilai logika atau boolean benar atau salah. Tentu saja antara kedua data yang dibandingkan harus mempunyai tipe data yang sama. Operator logika digunakan untuk mengekspresikan suatu atau lebih data atau ekspresi logika boolean yang menghasilkan data logika baru. Ada operator bitwise. Bitwise operator digunakan untuk operasi bit per bit pada nilai integer. Terdiri dari operasi NOT, AND, OR, XOR, SHL, SHR. Kemudian adalah operator pertambahan dan pengurangan. Variabel adalah suatu wadah untuk menyimpan atau menampung data. Tipe data yang berbeda-beda memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda pula. Pin input dan output. Ada pin mode. Menulis data digital di pin output. Setelah membuat pin sebagai digital output, selanjutnya untuk menulis atau mengeluarkan logika data pin dengan perintah sebagai berikut. Bisa kita lihat perintahnya. Pin, nomor pin digital output, value, high atau low. Membaca data digital dan pin input. Jika sebuah pin dibuat sebagai inputan, maka kita harus menentukan aktif high atau aktif low. Jika aktif high, maka dibutuhkan resistor pull down. Jika memilih aktif low, cukup dengan memanggil resistor internal dengan pull up pada setiap pin Arduino. Menulis data analog di pin output PWM. Untuk menggunakan analog write, tidak perlu menggunakan pin mode. Untuk mengatur pin sebagai output, cara penggunaannya sebagai berikut. Bisa kita lihat. Kemudian time. Milis adalah sebuah fungsi pada sintaks Arduino yang berguna menjalankan waktu secara independen. Milis dapat menjalankan program dengan multitasking tanpa menghentikan kerja keseluruhan Arduino. Delay microsecond, jeda program untuk jumlah waktu. External interrupts, Anda harus menggunakan digital pin to interrupt pin untuk menerjemahkan pin digital. Sebenarnya untuk jumlah interrupt tertentu. Kemudian adalah interrupt, yaitu mengaktifkan kembali interupsi setelah dinonaktifkan oleh non-interrupts. Kemudian menonaktifkan interupsi, Anda dapat mengaktifkan kembali mereka dengan interupsi. Interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang program utama dan diaktifkan secara default. Kemudian adalah serial. Komunikasi serial merupakan komunikasi dua arah dari transmitter dan receiver dan sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam mereview ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.